di first band yang nggak boleh muncul, tapi ya kita akan lihat karena kali ini akan ada perubahan The Mongols untuk first pick mereka, sedangkan second picknya ada di Silio. Gimana? Game sebelumnya mau Suyo di second band loh. Iya, second band sih terakhir. Timnya open juga. Iya. Jadi bisa di band lagi Suyonya, atau mungkin akan nge-band yang lainnya kan, atau mungkin akan tetap priority sekarang untuk The Mongols ngambil Hilda, karena tadi kan diambil sama Insidio. Iya, Hildanya taruh sama Maniac. Hylos open sebetulnya dari Insilio. Tadi kita lihat ada Hylos yang terselipkan dan mungkin bisa jadi perebutan tersendiri. Ya ini dilematis nih berarti dari Insilio. Mereka prefer mau respect area mana nih? Hylos atau kalau di respect makanya justru jadi opsi baiting. Hylos Hilda terbuka. Oke, Suyo pun juga terbuka tuh. Yes, tapi tergantung lah pengen ngambil ke arah mana. Karena kalau pengen ngambil ke arah Hilda dulu, Suyonya Yustinya sih kemarin udah kasih tahu ya, udah ada buktiannya ya, kalau seperti apa. Jadi ngambil Suyo di sini juga nggak masalah. Nanti kalaupun memang ada Hilda, balas dengan full face juga masih kuat. Iya, walaupun beda gameplay ya. Tadi mereka ada Hildanya, mereka bisa face ya kan, bisa melewati, bahkan matahin game plan agresif ya, dan pilihannya Hylos dari The Mongols. Wow, tadi baru aku bilang ya, Hylos lebih prayo daripada Suyo. Betul. Dan terbukti kan sekarang. The Mongols, jadi thank you juga Bang KP untuk notes-nya. Penting sih ini. Hylos kunci banget loh untuk negara-negara Indonesia dari Mongols kali ini. Hilda masih menjadi pilihan. Oke. Dan Suyo-nya kali ini nggak masuk layer 2 band ya, prioritas dulu nih untuk Insilio yang tertinggal 1 poin atas The Mongols. Suyo dan juga Hilda, tipikal dua fighter lagi yang dibawa kan. Justru sekarang gantian kalau Luoyi di tengah The Mongols menurutku juga menjadi salah satu hal yang sangat baik sih. Tapi dengan EF yang udah ditutup juga, menurutku selain dari Luoyi masih ada Vexana juga nih untuk ngejaga bagian depannya agar nggak bisa asal masuk nih dari teman-teman Insilio. Karena balik lagi Vexana dengan Deathly Grass menurutku itu yang membuat patahnya pergerakan dari Suyo dan juga Hilda. Namun Fovius masih belum jadi priority dan justru ngambil ke arah Khalid plus Aurora terlebih dahulu. Main setup lagi yang akan dilakukan oleh The Mongols. Iya, kotak setup yang bisa dimaksimalkan ya, ngambil power hero dari Reaper, sedangkan dari teman-teman Insilio ngejawab langsung juga nih dua hero yang ya mungkin bakal jadi ancaman ya, setidaknya mereka butuh midline yang agresif. Di lain sisi memang power imitasi resource-nya Valentina ini emang mematikan ya, dan banyak jujurnya ini resource itu yang bakal mumpuni untuk bisa dia kontribusikan di area team fight back-nya Insilio. Tapi masuk ke fase baiting selanjutnya, Ranger akhirnya masuk ke bagian dari baiting ya. Duanya sama-sama belum punya opsi godless ya, tapi ya respect jadi pilihan yang wise ya. Oke. Dengan adanya Granger yang di ban, tenang saja, Bruno-nya masih open, namun masih bisa di ban juga sih dari masing-masing tim. Beatrix-nya juga masih ada, karena itu tinggal muncul terus tuh dari kemarin. Aku justru penasaran mana Herald gitu kan. Tapi kalau untuk teman-teman dari Mongols, ada chance-nya masih, tapi mungkin terlalu besar dibandingkan Insidio untuk mengeluarkan Herald Godly. Karena untuk magic potensialnya udah ada dua nih, dari Hylos dan juga Aurora. Iya. Akan mengarah ke area Godland juga kah dari The Mongols pertanyaannya, atau mereka coba untuk tutup ke area power dari satu badan lagi ya, mungkin itu dia Tigreal-nya terlebih dahulu ya, dengan persepsi udah kembali di area XP. Jadi keputusan yang wise. Next mungkin Edith juga bisa jadi concern, tapi kalau kita bicara dari Insilio, ya itu dia, mereka mau target banning ke area hero lagi sih oke ya, kayak Bruno yang tadi di-mention atau Beatrix, Harry, lot of option banget kalau ngomongin ke area god lane. Balance baiting dia dengan untuk ke area one justru ternyata. Wah ini, nggak bisa ya. Tapi masih bisa untuk Insilio sih. Cici XP lane ini menurutku bakal bagus sih untuk Insilio. Gak apa-apa di Hildanya itu dibawa pindah ke arah Romer ya. Karena dengan tipikal Khalid dan juga Hylos, mereka kan fast movement speed ya, fast mobility ya. Curtain Call sih bakal bisa bikin mereka banget gitu loh, dan memberikan damage yang impresif juga lah. Sisanya mungkin untuk di arah jungle ya dari The Mongols masih belum kelihatan juga nih, karena Suyo udah turun. Kalau pakai Nolan agak bahaya depan Hilda, jadi ujung-ujungnya fighter. Tapi apa lagi fighter yang masih bisa open? Karena dengan apa yang udah nggak ada, mungkin menurutku ya yang paling wise Julian sih. Julian. Ini terlebih dahulu yang menjadi pilihan B. Atau mau ngincer Ari, Martis juga masih bisa.
Kalau untuk fighter ya kita ngomongin possibility fighter. Untuk Mongol si jungler ya. Iya. Kita lihat Bruno terlebih dahulu nih yang jadi pilihan akhirnya ya buat sosok Don, maksimalin karya continuous damage yang saat ini juga yang sudah dijelaskan juga ya dengan yang Malphite Gun ini damage range-nya bakalan jauh lebih enak lagi buat continuous damage Bruno. Cuman ya yang masih kita sematkan nih pertanyaan dari junglernya, mau mainin karya series fighter Matrix ya, itu dia. atau assassin nih? Assassin menurut gue yang paling masuk untuk sekarang Nolan. Nolan. Kalau Hayabusa sepertinya untuk early powernya ini bakal bisa kemakan banget sih sama Hilda. Sementara kalau Nolan seenggaknya masih ada fast dash lah, dash yang bisa di spam juga. Untuk assassin ya, misalnya assassin lagi. Masih luas banget sih kayak Lee masih terbuka. Tiba-tiba Fredrin nih keluar. Fredrin sih lumayan. Karena nggak ada apa kan? Jadi event ya. Tapi ya Julian yang masih di fighter moment dulu nih dari The Mongols level 3, apalagi ini juga udah sama halnya bisa mainin karya early pressure ya. Dan Akai pick. Oke, Akai yang udah di pick oleh teman-teman dari Insilio, sementara dari Julian The Mongols. Menurut gue ini bakal jadi power seenggaknya untuk menghindari adanya early pressure yang terlalu berlebihan datang dari Hilda. Level 3 udah aman banget dan bisa pindah ke tempat yang lainnya, namun menurutku pemilihan Akai di sini sangat-sangat wise dengan adanya tipikal yang bakalan nempel banget dari teman-teman The Mongols lagi. Setidaknya bisa team fight itu adalah hal yang bisa dimaksimalkan oleh teman-teman dari Insilio karena mereka punya tipikal pick off yang sangat kuat dari adanya Hilda dan juga Suyo. Wow, itu dia ya, satu hero terakhir dan bisa dibilang juga ini penghancur strat banget sih untuk perebutan karya objektif netral yang tadi persentasenya tuh minim banget dipegang oleh tim Insilio. Dan apakah dengan adanya pick seperti ini mampu untuk membuat tim Insilio bisa mengamankan poin kemenangan dan membawa kita semua untuk masuk ke game yang ketiga? Karena nampaknya memasuki hari yang kedua ini menjadi momen yang krusial bagi tim-tim untuk bisa masuk ke babak Swiss Stage M6. So without any further ado, let's get jump to the land of jump untuk lihat visualisasi dari hero tersebut. Yes, so ini dia untuk game kedua match pertama kita antara The Mongols lawan Insilio, di mana adanya Zetsu dan juga Justinian. Ini head to head yang bisa dibilang sama-sama fighter, tapi kita sudah mulai jarang melihat Julian yang turun. Yang keluar kebanyakan fighter itu adalah kalau nggak Alpha, Suyo. Alpha, Suyo kebanyakan. Ya, shiftingnya ke sana ya. Iya. Hero tersebut nih yang nggak pernah absen. Sekalinya terlepas ya dipakai. Tapi kalau kita lihat juga dari segi set emblem yang dibawakan ya, ini agak sedikit beda. Sebetulnya tampilnya karya full damage loh. Bahkan menyelipkan Master Assassin bisa aja untuk mengoptimalkan one-to-one. Ya, untuk ngecek early-nya tentunya, karena untuk pasif dari Bruno udah sakit banget dengan adanya critical chance yang bisa ditambah otomatis bisa auto critical dari arah early-nya. Bedanya sama Beatrix adalah dia mencoba untuk mengambil bagian stabilnya dengan weapon mastery yang dimana bisa mengamplify power dari Legion Sword dan juga Blade of Despair untuk menguatkan early power. Tinggal cari gold aja sih, ini speedrun mana yang dapetin gold lebih banyak, dia yang bakalan lebih kuat untuk masing-masing. Wah, ini lagi sana space dan privilege yang bisa diberikan oleh 4 pemain lainnya nih untuk masing-masing gold ya. Apalagi bicara ring, tadi dapat privilege yang enak banget dan juga boleh sampai terjadi lagi untuk Don sebagai poros late game bagi tim Insilio yang membutuhkan poin. Ya, dengan pattern yang sama ya, kalau kita bicara soal game yang kedua, ini memang tempo yang mereka bawakan karakteristiknya slow but sure. Dan taman bermain mereka ya di Turtle. Yes, betul. Dengan Turtle setup di Turtle pertama ya mungkin yang bakal bikin semuanya pecah. Cuman ingat, power dari Akai untuk Turtle pertama sepertinya masih level 3, belum level 4, jadi masih ada chance untuk The Mongols bisa kontes dengan ketat. Dan sejauh ini dari Zetsu masih membekali dirinya dengan yang purple buff dan nampaknya first blood out of nowhere berhasil diamankan di area bottom lane ditukar dengan yang satu buff objektif top lane kiri diamankan tim Insilio terpaket lagi dengan area sang jungler yang harus diketumbang. Lihat bagaimana serangan balik yang mematikan Lovely yang saja menjadi sasaran bagi nampaknya Lovely will survive dan tidak ada pertukaran lain yang bisa diamankan oleh tim The Mongols di area Turtle. Dari Insilio dia mencoba untuk mengambil karena Turtle yang terlebih dahulu, namun gak ada yang bisa megangin dari Mikey-nya. Dan ini adalah hero yang digunakan di game pertama tadi dan membuahkan kemenangan untuk teman-teman dari The Mongols. Setup dengan Fidget Glacier yang sangat-sangat baik membuat akhirnya power dari Hilda itu benar-benar ke-delay banget. Begitu juga dengan Lovely yang belum level 4. Dengan Lovely belum level 4, otomatis gak bisa menjauhkan dengan efisien teman-teman dari The Mongols yang pada akhirnya tadi satu kena pick off kan. Dan yang kena pick off itu tadi yang kenanya di tangan dari jungle. Power yang hilang. That's
Sweat tadi nggak dapet jalan banget. Yes. Dan posisinya juga udah halau sama tripan impact-nya juga nggak sih dari Reaper tadi. Dan so far di area bottom lane ini nggak bagus untuk down ya, karena 1v1 situation tadi kita udah bahas juga dari set emblem yang mumpuni sebetulnya 1v1 ya. Tapi ada Tung bisa dengan baik oleh Ring. Jadi jadi bekal tersendiri nih buat Ring yang udah dapetin eliminasi awal. Ya, dan sekarang ngebuat The Mongols di posisi yang bisa dibilang lumayan ketat lah sama Insidious. Seenggaknya Insidious bisa lumayan diuntungkan dengan adanya early damage mereka dan game fight setup mereka yang menurutku bakal sangat-sangat kuat asal Mikey hilang dulu. Karena menurutku yang bikin The Mongols kuat itu dari Mikey-nya. Mikey-nya ya. Barca itu lebih ke arah untuk jaga bagian depan, siap untuk pulang udah gitu. Tapi untuk damage besar dan sisi gede itu memang dari Mikey. Dari posisi, ada yang rush juga, dan sejauh ini tanpa zaman kala Insilio tidak membuat mereka ngelit dari objektif poin eliminasi ya, karena pentingan gold di area bawah juga tipis-tipis sudah bisa diambil oleh sosok ini. Dia lagi megangin banget temponya, dan harusnya bakal ada bantuan dari Ricari objektif netral turtle kedua yang sebenarnya udah mulai dipantau, dan kali ini kayaknya nggak boleh sampai luput dari pandangan pemain-pemain The Mongols, karena mereka yang justru udah mulai megang kendali dari turtle yang kedua, walaupun kali ini Sherlyn-nya dipaksa untuk memulihkan dari negara yang Vanguard. Masih coba untuk dipantau dari arah kejauhan dari sosok maniak, dan turtle-nya kini sudah direset kembali bagi dua belah tim. 5 orang masuk dari tangan The Mongols ya. Mereka mencoba untuk zone out lagi dari turtle-nya, tapi emang harus hati-hati banget dengan power dari Hakai yang menurutku menjadi powernya banget untuk Insirio. Dengan dari heavy spin-nya yang bisa jauhin dari Mikey, bisa seenggaknya ngejauhin Zetsu juga, karena agak sedikit tricky untuk bisa memaksimalkan skill power dari Julian, apalagi dengan skill kalau tiga-tiga yang terpakai ya udah semuanya punya cooldown di waktu yang bersamaan, membuat Julian agak sedikit awkward kalau habis mengeluarkan skill ketiganya. Dan ditambah lagi di sini sosok waktunya udah hari buat menghancurkan start ya, jadi tantangan tersendiri nih buat Zetsu masuk di tengah-tengah teamfight turtle yang masih terus ulur, belum ada komitmen lebih jauh nampaknya bagi kedua belah tim. Julian juga udah mulai take over, tapi turtle firasat Mikey flicker proaktif memberikan dia satu buat war untuk Ranged Glacier yang tidak mengenai target operasi. Dan nampaknya bangkai yang membuka karya Ghost Pathway juga bisa dihindari oleh pemain-pemain dari Insilio, dan banyak resource mahal yang tidak menguntungkan bagi tim The Mongols. Dan juga bottom lane akhirnya menjadi dead lane banget nih untuk kedua belah tim, dan mereka benar-benar fokus banget ke arah target. Oh Mikey, karena Mikey sudah banget tertrigger, tapi punishment yang manis bisa dilakukan oleh seorang Mikey dengan adanya satu poin eliminasi mengarah ke sang jungler turtle. Juga udah mulai di-poking, tapi nampaknya teman-teman dari Insilio memaksa untuk teamfight dengan cocktail play. Lovely menjepit ke arah sang jungler itu dia nyawa, dibalas dengan adanya nyawa dari pemegang retribution, dan turtle-nya kali justru di-strike over dengan manis oleh pemain-pemain dari Insilio melee damage yang diberikan oleh seorang Reaper. Oke, agak sedikit riskom tadi kayaknya ya dari Zetsu, di mana pergerakan dari Lovely ternyata dengan konsil nih ya, dia masih posisi yang bisa di-reach oleh Lovely dan akhirnya dijepit ke dinding. Dikenakan damage yang lumayan besar dari Reaper, apalagi dengan Reaper tipikalnya kayaknya bakal menuju ke arah Starlion side dengan dia menggunakan emblem basement seperti itu. Apalagi kalau kita ngeliat dari segi mid lane powernya, Mikey ini juga udah gak ada pride of Ice, jadi lumayan harus berhati-hati. Di area mid lane pun ada satu buat serangan selanjutnya. Ranged Glacier yang memang tidak mengenai target, tapi jalan pulang terhambat yang membuat akhirnya Lovely terpanis. Meanwhile, di arah bottom lane, pertukaran selanjutnya pun kembali diamankan yang tidak begitu adil ketika Ringa harus tumbang begitu saja di area bawah. Bahkan Reaper kali juga udah mulai kocek lagi dari area Arcane dan juga Shadow Strike. Lihat kopian dari Ranged Glacier yang juga udah mulai membekukan garis sosok Bangkai. Ranged Glacier memang aktif, tapi damage yang dia tahan terlalu besar. 1v3 situation, bahkan 1v4. yang membuat akhirnya dua player tumbang dari The Mongols. Solid banget permainan dari Insirio dengan mereka tahu persis apa yang mereka harus lakukan. Seperti contohnya di bawah dengan adanya pergerakan 3 player push yang dilakukan oleh Bruno, Hilda, dan juga Valentina. Membuat akhirnya Insirio dapetin satu bottom lane turret dan bahkan dapetin combo yang udah mulai kelihatan jadi. Dimana dengan dia Lovely, di saat dia ngejepit orang, Many semua dia bisa masuk dengan sangat-sangat enak. Apalagi dengan dia yang menggunakan combo 11. Sementara itu, kalau kita ngeliat dari Valentinanya, seenggaknya satu utility sudah di tangan, yaitu dengan adanya Glowing One. Ngebuat dari segi healing powernya Bangkai, itu nggak bisa optimal banget, walaupun udah pakai Exercise. Yes, ada pelajaran berarti yang didapatkan oleh Maniak nggak sih? Persetamnya langsung Radiant Armor sih. Setelah tahu kuncinya The Mongols sih memang ada di situ juga. Nggak sih, dengan adanya power Mikey, yang dari tadi kita udah lihat di posisi-posisi krusial dia masih bisa menjalankan poin eliminasi 2-0, bahkan dari segi KDA ini jadi keputusan yang wise banget
Dan tempo dari tim fightnya juga udah mulai menurun, walaupun kali ini komitmen dari teman-teman The Mongols adalah memberikan distraction lebih, tapi Lofty masih bisa sustain healing damage yang diberikan oleh pemain-pemain dari tim The Mongols. Tapi menurutku Michael game kali ini juga lumayan agak-agak mana ya, easy trigger finger lah. Dengan dia banyak banget ngebuka French Glacier di posisi yang ada yang enak, ada yang enggak juga. Jadi nggak benar-benar bisa di set up banget nih untuk lawan teman-teman dari Silio. Sementara tipikal Silio kan emang bermain nyatu kan. Jadi menurutku French Glacier ini penting banget untuk dibutuhkan bagi Mike, dan aku juga masih belum melihat banyak kayak Shelly menggunakan Raging Sandstorm. Ya, Raging Sandstormnya lumayan agak sedikit berbeda nih. Ketahan banget nih Shelly ketika ada maintain early power ya, sedangkan tim The Mongols sekali sudah mulai memancing kembali pertikaian di area Lord dengan dibukanya satu bagus pathway dari Bangkai. Informasi yang jujur mahal, tapi belum ada battle style juga yang bisa di-trigger karena tidak ada nyawa ya, masih tarik ulur aja. Lihat bagaimana dia berhasil bisa selamat, tapi Bridget Blizzardnya connect, bahkan di-follow dengan damage yang diberikan oleh seorang tim membuat yang one man jump dari Insilio Team. Disusul lagi 3 area Lofty yang tumbang bisa ketiga pemain saja, dan nampaknya kali ini tidak ada pertukaran yang bisa diamankan oleh pemain-pemain dari tim Insilio. Itu yang aku bilang, dengan adanya French Glacier yang penting datang dari Mikey. Sekali dapat langsung 3 player terkena, walaupun hanya yang tumbang 2, tapi setidaknya itu udah mulai bisa ngebuat turning point kembali untuk teman-teman dari The Mongols. Maka dari itu mereka langsung mencoba untuk langsung aja ke Lord, tapi ingat 2 detik lagi 2 player tersebut akan hidup. Iya, dan bahkan kali ini mereka coba untuk memaksakan kembali mana satu pemain tumbang Shelly-nya hilang di tangan seorang maniak. Dan nampaknya distractions yang terjadi membuat Insilio menggagalkan siasat The Mongols untuk bisa masuk ke area Lord. Agak terlalu panjang untuk setup karena Lord tadi, dan bahkan jadinya turning point lagi nih untuk Lord yang udah diamankan di tangan dari Insilio berkat Void. Bridget keluar tier dan masih bisa ditukarkan dengan adanya 1 poin eliminasi yang sebetulnya masih belum bisa dibilang worth it. Sampai tadi lawan 2 orang yang sudah tumbang tadi ya. Kan tadi kita juga ngeliat tuh dengan adanya Rings dan juga Bangkai yang tadi akhirnya recall kan. Tapi justru membuat ya balik lagi kuantitas dari teman-teman The Mongols itu juga kurang, Pi. 3 lawan 4 masalahnya. 3 lawan 3 masalahnya juga. Yang membuat akhirnya ya udah pergerakan dari The Mongols pun juga ditahan habis-habisan walaupun 2 orang tumbang dari Insilio dan juga dapetin ke arah Lordnya. Ini jadi kerugian ya dengan adanya keraguan-raguan The Mongols untuk bisa set up area Lordnya jujur, dan Insilio kali ini yang mengambil alih objektif Lord yang sudah mereka upayakan untuk bisa mendapatkan advantage yang melimpah. Inner turretnya masih bisa ditahan ya, itu tinggal 1 hentakan aja hilang ya. Dan wah, ini poros turretnya dilihat bagaimana Justinian bakal coba untuk bisa mundur terlebih dahulu, dan ternyata ini masih menjadi good news ketika central turretnya ya sama-sama, tapi ya dari masing-masing tim maintain turret outernya ini masih utuh semuanya. Tinggal gimana nya cara untuk push ke arah depan sana, karena melihat dari damage deal-nya Justinian pun juga dengan frontline yang kuat-kuat. Contohnya Hilda dan juga power dari Bruno, main backline, dan Akai juga untuk bagian frontline. Dengan tidak adanya Alpha, ini membuat front to back-nya Angel tebal banget gitu. Beda sama The Mongols dimana Sherlyn. Dan tadi kita ngeliat banyak banget pokingan yang diterima oleh Sherlyn menggunakan tendangan volleyball dari Bruno, dan itu dia nggak kuat untuk tangannya. Karena balik lagi tipikal itu karena yang tebal banget di tanker, lebih karena momentum. Namun sayangnya untuk game kali ini aku nggak terlalu banyak melihat momentum dari Raging Sandstorm-nya Khalid kecuali Shelly. Shelly-nya benar-benar berhasil dibatasin nih ya. Wah, belajarnya cepet banget sih dari tim Insilio ya. Ketika melihat kali kedua mereka harus face power dari satu hero-nya Shelly itu sendiri untuk Khalid. Tapi ini masih jadi game yang so-so ya, walaupun ini 200 doang loh, itu 50 sekarang tuh bahkan gold gap-nya. Gold gap-nya pun udah harus equal. Beda level ya. mungkin ya. Dari segi experience-nya gitu yang mungkin jadi satu faktor ya. Dan belajar dari kesalahan The Mongols set up di Lord selanjutnya ini mereka perlu pertimbangan lebih jauh lagi. Pertama buka rumput dulu nggak sih yang pasti dari The Mongols, karena menurutku itu yang nggak bisa selalu dilakukan oleh The Mongols, karena Bangkai tadi membuka tulis paper juga masih dengan keadaan yang belum begitu mendapatkan info di mana musuh berada. Hal yang sama dengan Shenley nih yang tadi dia benar-benar nahan momentum untuk buka Raging Sandstorm di arah belakang di momen paling belakang juga. Bedanya sama teman-teman dari Insilio adalah mereka konsisten untuk bisa menjaga high ground-nya mereka dengan menahan Kandonnya dan juga menahan Reaper untuk bisa menjadi sisi power terbesar dengan mengcopy power dari Aurora. Jadi kali ini mereka juga udah mulai memancing kembali team fight. Ada satu Burst Pathway dan Raging Sandstorm yang dari tadi dibahas dipaksa untuk keluar untuk mundur ke area belakang justru.
Tapi dari serangan yang diberikan oleh pemain-pemain dari tim Insilio, mengingat Lord yang sudah muncul, Lord Enhance yang kembali menjadi perebutan. Siapa yang akan komit duluan? Mungkin ini jadi satu sign untuk mereka bisa mendapatkan keuntungan karena bangkainya juga udah mulai terkikis. Dari damage yang diberikan oleh seorang Reaper Magic, Flicker proaktif di seluruh yang Prison Cleanse dan Victory Ring yang membuat akhirnya satu pemain jauh dari tim Insilio. Dan tidak ada pertukaran bisa diberikan dan tidak bakal Insilio dari hilangnya player tersebut. Lagi dan lagi bangkainya pulang dengan Love yang udah pulang juga. Jadi Romer sama-sama Romer ini lagi pada nggak hadir nih untuk kedua belah tim. Apakah mereka akan mencoba untuk melanjutkannya? Karena menurutku kalau untuk lanjutin masih kuat banget apalagi dengan adanya Rins yang menurutku udah power untuk mengambil dah. Yes, maniaknya ini mungkin jadi satu faktor penghambat ya. Sehingga ada adu Glorious Pathway kali ini dilakukan, tapi hanya teori ancaman belaka. Tidak ada serangan-serangan lanjutan yang bisa dilakukan oleh pemain-pemaman dari kedua belah tim. Dan perbedaan kuantitas ternyata nggak jadi jaminan buat kebongkos lagi-lagi tempat Varia Lord yang sudah mulai mereka poking. Kita lihat dan memberikan diri untuk show off di depan. Maniak juga udah mulai megangin kaki Karya. Mana sana dia tumpah dan Lordnya di take over dengan dia Retribution Shock dan memang diamankan, tapi tidak begitu adil ketika pulih 3 player bahkan dari bongkol terfilam begitu saja dive in forward bangkai mundur dengan Glorious Pathway tapi masih bisa terkena satu buah semburan burst yang diberikan dari Arkansas dan juga Shadow Strike. 4 player hilang untuk pertukaran yang tidak begitu adil. Satu momen saja dengan adanya Justinian yang tiba-tiba masuk dan bahkan langsung mendapatkan Lord nge-steal Lord dengan begitu mudahnya. Namun lihat bagaimana pergerakan di depan sana, Insilio tetap memaksa dan akhirnya